Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di video kali ini aku ingin membahas satu topik yang sangat penting ya kan, tapi sering dianggap sepele oleh pemagang dan tokoh Tegino ataupun pekerja asing yang ada di Jepang. Nah, ini sangat dianggap sepele ya kan. Oke, nah di topik ini yaitu mengenai pajak ya kan. Nah, kalian tahu sekarang nggak kerja di Jepang itu sebagai pemagang ataupun tokoh Tegino dan kalian tidak paham pajak ya kan, ada beberapa ya kan, ada teman-teman kita yang tidak paham pajak ya kan. Nah, cepat atau lambat kalian pasti akan bermasalah kalau kalian nggak tahu tentang masalah pajak ini ya kan. Nah, masalahnya ini bisa macam-macam, mulai dari gaji terasa makin kecil, oke. Nah, dapat surat tagihan mendadak, bingung saat pindah kerja, sampai ribet waktu pas mau pulang ke Indonesia. Nah, atau pas perpanjang visa kalian ya kan. Nah, makanya di video ini aku akan ngejelaskan kalian secara rinci, pelan-pelan dan lengkap, pajak apa yang wajib dibayar oleh pemagang dan toku Tegino di Jepang, oke. Pertama, kita harus paham dulu hal penting di Jepang ini, tidak semua potongan gaji itu pajak, ya kan. Ada yang benar-benar pajak dan ada yang kewajiban negara seperti asuransi. Kalau disederhanakan ada 2 pajak utama dan 2 kewajiban tambahan. Sekarang kita bahas satu persatu secara rinci. Oke, kita mulai dari pajak penghasilan ya kan. Nah, pajak penghasilan dalam bahasa Jepang itu disebut sotokuze, oke. Nah, pajak ini adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan atau gaji yang kalian terima setiap bulan, oke, untuk pemagang dan tokutegino. Dan pajak ini langsung dipotong oleh perusahaan. Nah, artinya kalian tidak perlu datang ke balai kota ataupun kalian bayar sendiri, itu nggak perlu ya kan, Iranai. Di slip gaji itu biasanya udah tertulis ya kan, jumlah potongannya itu tergantung berapa gaji kalian ya kan. Nah, tergantung. Untuk pemagang dan toko Tegino rata-rata potongan pajak itu sekitar 1.000 sampai 3.000 per bulan ya kan. Nah, kalau kalian sering lembur atau gaji naik, potongannya juga ikut naik, tetapi tetap tidak terlalu besar. Nah, ini pajak yang paling aman karena sudah otomatis. Itu udah otomatis terpotong ke slip gaji, oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting yaitu penghitungan pajak tahunan. Nah, di Jepang pajak penghasilan dihitung ulang setiap akhir tahun. Oke. Proses ini disebut Nenmatsu Chose, oke. Ingat itu Nenmatsu Chose. Nah, biasanya dilakukan sekitar bulan November atau bulan Desember. Itu kayak 1 tahun sekali itu dihitung gitu ya kan. Nah, perusahaan akan menghitung ulang total gaji kalian selama 1 tahun dan membandingkannya dengan pajak yang sudah dipotong setiap bulan. Nah, ini yang penting. Kalau ternyata selama ini potongannya terlalu besar, maka uangnya akan dikembalikan. Nah, makanya banyak pekerja asing yang tiba-tiba dapat uang tambahan di akhir tahun. Nah, ini yang paling penting, di akhir tahun. Pengembaliannya bisa 10.000, 20.000, bahkan sampai 50.000 yen. Nah, lumayan gede ya kan buat tambah-tambahan tahun baru ya kan. Nah, tapi kalau kalian pindah kerja di tengah tahun atau perusahaan tidak mengurus Nenmatsu Chose, kalian harus mengurus sendiri yang namanya Kakute Shinkoku. Nah, itu dia. Sekarang kita bahas pajak yang paling sering bikin masalah. Nah, ini paling banyak masalah, yaitu pajak penduduk. Nah, dalam bahasa Jepang disebut Juminze. Nah, ini paling penting nih. Pajak penduduk adalah pajak yang dibayarkan ke kota atau desa tempat kalian terdaftar sebagai penduduk. Hal pen hal paling penting yang harus kalian pahami adalah pajak penduduk dibayar berdasarkan gaji tahun sebelumnya. Karena itu di tahun pertama kerja di Jepang kalian belum membayar pajak penduduk. Nah, tapi di tahun kedua mulai pajak ini muncul. Makanya banyak orang kaget di tahun kedua. Nah, itu banyak orang kaget tahun kedua ya kan. Kadang-kadang ada yang 2 mang, 1 mang itu macam-macam ya kan. Jumlah pajak penduduk ini cukup besar, rata-rata sekitar 10.000 sampai dua 25.000 yen per bulan. Nah, itu sama dengan 2 juta ya. Tergantung gaji tahunan sebelumnya. Nah, kota tempat tinggal kalian, status keluarga ya kan. Ada 2 sistem pembayarannya.
pembayarannya yang pertama itu dipotong langsung, tadi dari slip gaji itu dipotong langsung bisa, oleh perusahaannya bisa itu. Nah yang kedua kalian menerima surat tagihan dari balai kota, kalau dapat surat biasanya dibayarnya per bulan ya kan, atau per beberapa bulan sekaligus itu bisa juga. Dan ini juga penting, pajak penduduk tidak boleh diabaikan, oke. Nah ini sangat-sangat tidak boleh diabaikannya, ini bahaya sekali buat kalian-kalian yang ingin lanjut ataupun lanjut Tokotegino ataupun kalian yang mau Tokotegino ini sangat-sangat jangan kalian abaikan ya kan, kena denda ya kan. Bisa-bisa kena denda, nama kalian ini tercatat bermasalah, bisa sulit urus visa. Nah, sekarang kita bahas asuransi kesehatan, oke. Nah, asuransi kesehatan dalam bahasa Jepang disebut Kenko-Hoken, oke. Semua pemagang dan Tokutegino wajib ikut asuransi kesehatan Jepang. Gunanya sangat besar. Nah, kalau kalian sakit ataupun terjadi kecelakaan, kalian bisa, eee, menggunakan kartu tersebut ataupun menggunakan fasilitas tersebut. Nah, kalian hanya membayar 30% dari biaya rumah sakit, oke. Nah, tanpa asuransi biaya rumah sakit di Jepang itu sangat mahal, sangat-sangat mahal ya. Potongan asuransi kesehatan biasanya sekitar 10.000 sampai 20.000 per bulan, oke. Selanjutnya adalah asuransi pensiun atau Nenking. Nah, ini juga sering ya kan, sering orang-orang, eee, sepele ya terhadap Nenking. Nah, Nenking juga bukan pajak, ya kan, tapi kewajiban negara. Potongannya sekitar 15.000 sampai 17.000 yen per bulan, oke. Banyak pekerja yang takut atau malas bayar Nenking. Nah, padahal uang Nenking tidak hangus. Kalau kalian pulang permanen ke Indonesia, kalian bisa mengajukan pengembalian Nenking, namanya lump sum withdrawal, oke. Lump sum withdrawal, oke. Nah itu, bahasa Inggris saya kurang ini ya, pokoknya kurang ya. Jumlah uang yang dikembalikan tergantung lama kalian bekerja di Jepang, bisa ratusan ribu yen, tapi syaratnya Nanking harus dibayar dengan benar. Nah itu secara berkala, secara, eee apa, tidak ada terputus-putus ya kan. Nah sekarang kita luruskan beberapa kesalahpahaman. Pemagang dan toko Tegino tidak perlu bayar pajak rumah kalau tinggal disewa rumah, tidak perlu bayar pajak kendaraan kalau tidak punya mobil atau motor. Tidak ada tambahan rahasia selain yang sudah dijelaskan. Kalau ada yang bilang yang bilang pajak yang aneh-aneh, hampir pasti itu salah paham. Oke, yang terakhir, buat kalian yang pindah kerja, pindah kota, atau naik status dari pemagang ke Tokutegino, pajak tidak hilang ya kan. Pajak penduduk dari kota lama tetap harus dibayar. Dan buat kalian yang ingin pulang ke Indonesia, pastikan semua pajak sudah lunas. Karena catatan pajak di Jepang tersimpan rapi di sistem nasional. Jadi kesimpulannya, kalau kalian kerja di Jepang sebagai pemagang ataupun Tokutegino, kalian wajib benar-benar paham pajak, pajak penghasilan, pajak penduduk, asuransi kesehatan, dan Nenking. Itu paling penting ya kan, wajib itu. Kalau kalian paham ini semuanya, hidup di Jepang ini aman ya kan, aman. Kalian nggak akan mikir beban yang macam-macam di kepala kalian. Mau kalian bos kalian motong apa segala macam, kalian nggak akan kepikiran seperti itu. Kalian juga makanya kalian harus paham pajak yang udah saya sebutkan tadi ya kan. Nah, eee, pokoknya kalian harus hafalkan ini kalau bisa, eee pokoknya kalian harus benar-benar tahu dan paham tentang pajak-pajak yang saya jelaskan ini ya kan. Nah, oke, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Nah, semoga bermanfaat buat teman-teman yang ada di Jepang maupun yang belum ke Jepang. Nah, jangan lupa teman-teman support saya untuk beberapa konten selanjutnya untuk menjelaskan bagaimananya Jepang dan apa-apa yang kalian mau tanyakan silakan kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa share, like, and subscribe channel ini. Oke, support terus. Salam Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.